Bab 576-580. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa itu tidak lain adalah Johnson, putranya Lincoln dan putrinya Alice. Melihat Johnson datang, Sekretaris Lin segera memasang wajah yang lebih patuh, bahkan lebih seperti budak daripada saat dia memperlakukan Jay barusan. "Oh, Tuan Johnson, senang Anda ada di sini. Saya hanya menunggu Anda seperti ini. Beberapa orang kami yang tidak bermoral telah menyinggung keponakan Anda tanpa tahu harus berbuat apa. Kami mencoba untuk menangani mereka." Sekretaris yang berkata sambil tertawa. Jailen berkata, "Paman, saya diintimidasi oleh orang-orang ini. Ini orangnya. Dia sangat teduh. Dia hanya pembuat onar." Jailen menunjuk Ye Chong dan yang lainnya berkata. Johnson melihat, "Nima, bagaimana ini bisa menjadi pembuat onar? Ini adalah Dr. Jenius Ye yang menyelamatkan nyawanya." Johnson memelototi Jailen dengan marah, lalu menamparkan Jailen dengan keras. Dia berkata, "Kamu bajingan, cepat minta maaf kepada Tuan Ye." Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, terutama Sekretaris Lin, yang wajahnya sangat jelek sehingga dia seperti makan kotoran. Dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Jailen juga terlihat bingung, menutupi wajahnya dan berkata dengan heran, "Paman, apa yang terjadi?" Kamu memukulku." Petik 2. Johnson berkata lagi, "Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sayang sekali membawa kamu ke kesalahan Huaxia." Saat dia berbicara, dia menendang pantat Jay. Melihat Johnson marah, Jay lari dengan cepat, tidak berani mengatakan apa-apa. Kemudian, Johnson berlari ke Ye Chong dan berkata, "Tuan Ye Chong, saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah saya. Saya tidak mengelola dengan baik. Keponakan saya suka menggertak orang pada hari kerja. Gao Jianyun, Jiang Bielu dan Long Ming Cheng semua tampak konyol." Apa yang dikatakan Ye Chong sebelumnya masih bergema di telinga mereka. Ye Chong berkata, "Bahkan jika Johnson datang, dia harus bersikap sopan kepadaku." Mereka bertiga berpikir bahwa Ye Chong menyombongkan diri, tetapi melihat sekarang, Johnson ini sangat sopan kepada Ye Chong. Mereka bertiga tercengang, dan bahkan wajah tenang Gao Jianyun sedikit terkejut saat ini, menatap Ye Chong dengan mata bingung. "Tahukah Anda, Johnson adalah idola Gao Jianyun. Seolah-olah suatu hari, idola Anda tiba-tiba sangat sopan kepada seorang teman yang Anda kenal dengan baik, seolah-olah Anda berutang banyak uang kepada teman Anda." Kejutan semacam ini terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini, Alice berlari dengan terpental, dan meraih tangan Ye Chong. Tubuh lembutnya diremas ke dalam pelukan Ye Chong lagi. "Jangan," katakan, Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat berkata pada Alice. Tapi sudah terlambat. Alice mencium wajah Ye Chong dengan satu suapan, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, kita bertemu lagi." Sudah berakhir. Ye Chong berpikir sendiri. Melihat Alice berjalan mendekat, Ye Chong memiliki firasat buruk di hatinya. Dia ingin menghentikan Alice menelepon suaminya, tetapi sudah terlambat. Begitu kata "suami" diucapkan, semua orang tercengang lagi. Suami apa? Kapan Ye Chong menikah dengan gadis asing? Ye Chong terdiam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Alice ini benar-benar malas. Kenapa dia tidak bisa kembali dan mencarinya di kamus?" Jika dia tahu arti "suami", dia mungkin tidak akan menyebutnya lagi kali ini. Terakhir kali di restoran hotpot, Ye Chong menggoda Alice dan berbohong kepada Alice bahwa "suami" berarti hanya teman baik. Saya tidak menyangka Alice akan mempercayainya, dan saya masih mengingatnya sampai sekarang. Gao Jianyun menatap Ye Chong dengan kaget, entah kenapa merasa tidak nyaman. Dia menatap Ye Chong dengan keras, dan berkata dengan marah, "HMPH, tidak heran kamu memiliki hubungan yang begitu baik dengan Tuan Johnson. Jadi kamu menikah dengan putrinya." Long Ming Cheng dan Jiang Bielu tampak tidak jujur, melihat Jing. Mereka menatap Ye Chong dengan seringai. Aktivitas mental mereka adalah, "Oh, Tuan Ye, Anda terlalu baik, bahkan anak ayam asing pun diurus. Dan itu adalah putri seorang Taipan seperti Johnson. Jadi kamu bisa menjadi menantu yang kaya di masa depan. Hahaha." Ye Chong juga terdiam. Dia menyesal menggoda Alice sebelumnya, dan sekarang kesalahpahaman ini tidak kecil. Lincoln tidak bisa mengerti bahasa Cina, tetapi Johnson bisa. Dia mendengar bahwa putrinya dipanggil suami Ye Chong.
dia memandang Ye Chong dengan penuh arti, dan berkata, "Tuan Ye, aku tidak menyangka hubunganmu telah mencapai titik ini, hehe. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jangan khawatir, meskipun Anda berasal dari China, dan saya dari Mei, tetapi selama Anda bersedia bersama, kami akan mengikuti kebiasaan China Anda. Putri saya dapat tinggal di sini dan bersamamu." Johnson melihat seperti ayah mertua yang baik hati. Alice bahkan lebih aneh, dan bertanya pada Ye Chong, "Apa yang terjadi? Seolah-olah ayahku mengatakan kita akan menikah." Wajah Alice sangat bingung sehingga Johnson benar-benar bingung. Ye Chong menyentuh hidungnya, dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Baiklah, Tuan Johnson, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah teman saya Gao Jianyun. Anda adalah idolanya." Gao Jianyun mengangguk ke Johnson. Johnson ini sudah berusia hampir 70 tahun, lebih tua dari Long Mingcheng dan Jiang Bielu. Namun, ketika dia melihat Gao Jianyun, matanya masih berbinar. "Gadis cantik, sungguh suatu kehormatan besar menjadi idolamu." Berbicara, Johnson dan Gao Jianyun berjabat tangan. "Tuan Johnson, saya telah membaca 2 buku Anda, On Economics, dan Be Greedy When Others Are Greedy." Gao Jianyun berkata dalam bahasa Inggris yang fasih. Johnson mengangguk, jelas sangat senang. Pada saat ini, sekretaris yang tiba-tiba muncul, "Oh, jadi Anda dan Tuan Johnson saling kenal. Masalah ini merepotkan. Hehe, untungnya, saya akan datang untuk menyesuaikannya, jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi," kata sekretaris yang kepada dirinya menjadi orang yang adil, tanpa tersipu malu. Meskipun tidak sesuai dengan fakta, dia berpikir bahwa Ye Chong dan yang lainnya tidak akan mengeksposnya di depan Johnson. Bagaimanapun, dia adalah sekretaris provinsi nomor 1, dan mereka semua harus menunjukkan wajah. Namun, kali ini dia membuat perhitungan yang salah. Ye Chong bukanlah tipe orang yang memanjakan orang lain. "Benarkah, apakah Anda di sini untuk menyesuaikan diri? Bukankah Anda datang ke sini untuk menangkap kami? Apakah Anda akan mengusir kami?" Wajah sekretaris yang menjadi hijau ketika mendengar ini, dan berkata, "Di mana di sana?" "Saya hanya bercanda." Johnson tidak bodoh. Dia berkata dengan dingin, "Anda adalah sekretaris yang, saya sangat kecewa dengan penampilan Anda. Saya akan memberitahu provinsi tentang semuanya hari ini, dan biarkan dia yang mengurusnya jaga sekretaris Anda." Wajah sekretaris yang berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin menjilat Johnson, tetapi pada akhirnya, dia tidak menunjukkan wajahnya tetapi pantatnya. Dia tidak berani berbicara lagi, dan menundukkan kepalanya ke samping. Johnson berkata, "Tuan Ye, ayo naik dulu, mari kita bicara nanti." Ye Chong mengangguk. Johnson kemudian duduk di sisi lain mimbar. Jackson telah menonton semua ini dengan tenang, dan ketika dia melihat Johnson berjalan ke mimbar, dia memandang yang terakhir dengan dingin. Johnson juga memandang Jackson dengan bermusuhan. Jackson berkata, "Johnson, takdirmu tidak membunuhmu. Mari kita pertikaian hari ini." Johnson berkata, "Oke, oleh karena itu, pertemuan investasi ini sangat penting bagi Luzhu, dan sama pentingnya bagi kedua taipan Wall Street ini. Ini hampir merupakan pertarungan hidup dan mati di antara mereka." Pada saat ini, pembawa acara berlari dan bertanya kepada Sekretaris Yang, "Sekretaris Yang, haruskah kita mulai?" Sekretaris yang sedang memikirkan karir masa depannya, bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal ini sekarang? Dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, ayo mulai, mulai sendiri." Kemudian, pembawa acara mengumumkan, investasi hari ini akan dimulai sekarang. Promosi investasi Luzhu kali ini bukan industri tradisional, kerajinan tangan, manufaktur. Ini adalah beberapa industri teknologi tinggi seperti elektronik dan 5 gram. Industri-industri tersebut merupakan hasil dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi tren perkembangan dunia ke depan. Semua industri ini adalah industri baru dan tidak berada di bawah kendali keluarga Luzhu. Di tangan 3 keluarga besar di Luzhu, kebanyakan adalah industri tradisional. Kali ini juga merupakan tugas perencanaan kota utama yang dikirim langsung oleh provinsi. Dapat dikatakan bahwa industri ini menentukan arah pengembangan Luzhu dalam 10 tahun ke depan, sehingga pentingnya investasi ini bagi Luzhu terbukti dengan sendirinya.
Siapapun yang dapat merebut investasi industri ini dapat menghasilkan banyak uang dengan memanfaatkan keuntungan polis dan gelombang kekacauan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Semula, Jackson bisa dikatakan sebagai satu-satunya investor besar di pameran investasi ini. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa pada saat yang paling kritis, Johnson bangun dan itu menjadi situasi saat ini di mana kedua keluarga sedang memperebutkan hegemoni. Secara relatif, untuk orang-orang seperti Gao Jianyun, mereka hanya bekerja sama dan berpartisipasi di dalamnya, dan mereka hanya dapat dianggap sebagai peran kecil. Kali ini, Provinsi Jiangdong akan merencanakan basis kawasan industri baru di zona pengembangan Donglin di Lusu. Beberapa perusahaan besar dengan nilai produksi 300 miliar semuanya akan dibangun di zona pengembangan berteknologi tinggi ini. Pembawa acara berkata seperti sedikit. Harta, modal awal kami membutuhkan sekitar 50 miliar itu juga merupakan harga dasar dari penawaran investasi ini. 50 miliar bukanlah jumlah yang kecil, tetapi semua orang tahu seberapa besar keuntungannya. Pada dasarnya ini adalah bisnis yang tidak rugi, uang. Setelah pembawa acara selesai memperkenalkan, ia mulai memperkenalkan aturan kompetisi ini. Penawaran investasi kami kali ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah investasi buta, yang dipimpin oleh dua pengusaha asing, keduanya adalah pakar investasi yang diakui secara internasional, semuanya dari Wall Street, yang satu Mer Johnson, yang lain Mer Jackson. Tentu saja, selain kedua pria itu, ada juga investor besar dari Luzu dan seluruh China yang hadir, dan tentu saja semua orang punya kesempatan. Kedua investor itu akan berperan sebagai grup A dan grup B, dan investor lainnya, Anda dapat memilih grup untuk bergabung sesuka hati. Pada tahap pertama investasi buta, setiap orang menuliskan jumlah investasi yang dapat Anda ambil. Terakhir, kami akan menghitung apakah itu grup A jumlah total investasi di grup B masih lebih besar, dan pihak dengan jumlah lebih besar menang. Jika pihak yang kalah mengakui hasil ini, maka tidak akan ada putaran kedua. Jika pihak yang kalah masih ingin bertanding, kita akan memiliki kesempatan lagi. Jika setelah putaran pertama blind casting, perbedaan harga antara kedua belah pihak tidak melebihi 500 juta, dan jika tim yang kalah berpikir mereka dapat meningkatkan jumlah investasi, putaran kedua akan dilakukan penawaran investasi. Investasi akan didasarkan pada investasi putaran pertama. Jumlah tertinggi dalam putaran akan digunakan sebagai harga cadangan, dan lelang akan diadakan, dan pihak manapun yang memiliki jumlah penawaran akhir tertinggi akan memenangkan kemenangan akhir. Tuan rumah, untuk mendapatkan lebih banyak investasi, penyelenggara membuat sistem dua putaran ini dengan cerdik. Selanjutnya, mari kita mulai. Ada sebuah amplop di depan semua orang dan selembar kertas. Anda dapat menuliskan jumlah investasi yang Anda inginkan di atas kertas dan memasukkannya ke dalam amplop, karena putaran pertama adalah pemungutan suara buta. Jadi tidak akan melihat jumlah orang lain. Tuan rumah banyak mengobrol. Semua orang tidak sabar. Setelah itu, semua orang mengambil amplop di depan mereka, dan menuliskan investasi tertinggi yang dapat mereka hasilkan di atas kertas. Karena itu adalah pemungutan suara buta, semua orang tidak berani menulis terlalu sedikit. Gao Jianyun menulis 1 miliar, dan Long Mingcheng dan Jiang Bielu juga menulis 1 miliar. Dengan lambaian pena Ye Chong, dia menulis 5 yuan di atas kertas. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk menyaksikan kegembiraan, dan semua dana di tangannya digunakan di zona pengembangan baru, jadi dia tidak punya uang untuk datang dan berinvestasi. Bukannya keluarga Gao Jianyun memiliki bisnis besar. Tak perlu dikatakan, Gao Jianyun dan yang lainnya secara alami memilih grup A Johnson. Ada banyak investor di ruangan itu, dan pada akhirnya Johnson dan Jackson memiliki jumlah yang hampir sama. Selanjutnya, kedua pria itu juga mulai melakukan tembakan buta sendiri. Di bawah tatapan semua orang, mereka menuliskan jumlah mereka di atas kertas dan menyegel amplop itu lagi. Kemudian, babak pertama dari casting buta telah berakhir. Tuan rumah dan staf di tempat segera mulai menghitung jumlah investasi buta kedua belah pihak. Menurut statistik terakhir, Johnson dan Jackson memiliki jumlah yang sama, yaitu 55 miliar. Di babak pertama bahkan seri, seperti yang diharapkan dari seorang taipan Wall Street yang bukan pencatut tetapi pengusaha, harga diberikan dalam kisaran yang wajar.
Tuan rumah tidak mengharapkan kebetulan seperti itu terjadi. Tepat ketika pembawa acara hendak mengumumkan putaran kedua kompetisi, seorang anggota staf berkata, "Ini sebuah amplop pada." Saat ini, semua orang menemukan bahwa sebuah amplop secara tidak sengaja dijatuhkan ke tanah oleh staf. Anggota staf mengambilnya dan membuka amplopnya, hanya ada 5 yang tertulis di dalamnya. Staf melihatnya untuk waktu yang lama, dia pikir dia telah melewatkan 0 atau sesuatu. Tetapi 5 jelas tertulis di sana, dan tidak ada 0 di belakangnya. Seseorang menginvestasikan 5 yuan dalam omong kosong ini. Jika ini ditempatkan dalam keadaan lain, itu akan ditertawakan. Tapi untuk saat ini, jerami itulah yang mematahkan punggung unta. 5 yuan juga dapat menentukan hasilnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah 5 dolar itu milik Johnson, atau milik Jackson? Pembawa acara bertanya, 5 yuan ini milik siapa? Semua orang saling memandang dengan cemas. Apa namanya? 5 dolar bisa menentukan pemenangnya. Pada saat ini, Ye Chong mengangkat tangannya dan berkata, "Ini milikku." Semua orang menatap Ye Chong. Faktanya, Ye Chong sendiri tidak menyangka bahwa 5 yuan miliknya akan memiliki efek yang begitu besar. Pembawa acara bertanya kepada Ye Chong, "Maaf, Pak, apakah Anda memilih grup A Johnson? Atau grup B Jackson?" "Tentu saja grup A Johnson," kata Ye Chong. Ketika Jackson pertama kali melihat Ye Chong mengangkat tangannya, suasana hatinya sedang buruk. Dengan cara ini, tim Johnson memenangkan kompetisi lebih dari 50 miliar yuan dengan sedikit keunggulan 5 yuan. Tak perlu dikatakan, Jackson langsung menolak tawaran tersebut dan memulai putaran kedua penawaran. Kemudian, putaran kedua penawaran dimulai. Harga cadangan penawaran adalah 55 miliar, dan 5 yuan diabaikan oleh semua orang secara default. Pertama, Jackson menaikkan harganya, 60 miliar. Dia menambahkan 5 miliar lagi. Tidak mau kalah, Johnson, 65 miliar. 70 miliar, Johnson, 75 miliar. Jackson menambahkan 80 miliar lagi. Setelah harga dinaikkan menjadi 80 miliar, Johnson dan Lincoln membahas sesuatu. Ternyata Johnson mengalami koma selama setengah tahun, dan seluruh Microsoft Corporation juga mengalami stagnasi selama setengah tahun. Jadi hanya ada kerugian bersih dan tidak ada untung selama setengah tahun ini. Jadi uang paling banyak yang bisa dihabiskan Microsoft adalah 80 miliar. Dan dalam 6 bulan terakhir, Burger Company masih berkembang, sehingga memiliki lebih banyak dana daripada Microsoft, dan dapat membelanjakan lebih banyak uang. Faktanya, Jackson secara alami mengetahui hal ini. Jika tidak, dia tidak akan memainkan pertandingan kedua dengan percaya diri. Jackson memandang Johnson dengan dingin dan berkata, "Bagaimana? Apakah kamu kalah kali ini?" "Hah, John tua, kita telah berjuang selama sisa hidup kita. Sepertinya kali ini, aku akan memenangkanmu." Wajah tua Johnson memerah-merah, meniup janggut mereka dan menatap dengan marah. Tetapi perusahaan investasi mereka kehabisan uang. Pada saat ini, Gao Jianyun tiba-tiba berkata, "Kami memutuskan untuk menambah 2 miliar lagi, untuk grup A Tuan Johnson." Ternyata Gao Jianyun bergabung dengan Jiang Bielu, Long Mingcheng, dan petinggi Luzu lainnya, dan berencana untuk menambah lagi 2 miliar itu membuat peringkat Johnson menjadi 82 miliar. Johnson mengangguk penuh terima kasih kepada Gao Jianyun, dan berkata, "Terima kasih atas dukungan Anda pasti tidak akan menyesalinya." Lincoln juga mengayunkan tinjunya ke udara, "Hebat." Alice tidak duduk di atas panggung dengan 2 orang sebaliknya. Dia memeluk lengan Ye Chong dan berkata, "Suamiku, temanmu benar-benar hebat." Ye Chong tersenyum canggung. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Jackson belum menyerah. Wajah Jackson berkedut, dan dia berkata, 85 miliar. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia mengeluarkan 5 miliar lagi. Padahal, ini sudah menjadi batas Jackson, stand terakhirnya karena dia tahu berapa untungnya, dan kedua, dia sangat ingin mengalahkan Johnson. Saat ini, Jackson memandang Johnson dengan tatapan menang. "Ya, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, pada akhirnya aku akan menang." "Haha, kamu tua, John. Apakah kamu yakin kali ini?" Wajah Johnson muram saat ini. Meskipun dia tidak mau, tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Sepertinya kali ini dia benar-benar kalah dari Jackson.
Lincoln berkata dengan sedih di sampingnya, orang tua yang tidak tahu malu. Jika Anda tidak menggunakan metode tercela untuk secara diam-diam menyakiti ayah saya, perusahaan kami tidak menghasilkan keuntungan dalam 6 bulan terakhir. Bagaimana mungkin ayah saya kehilangan Anda? Anda tidak tahu malu orang tua. Jackson mencibir, jika kamu tidak membunuh ayahmu, ayahmu sudah mati. Semakin banyak Jackson berkata, semakin bersemangat dia menjadi. Haha, setelah 3 tahun, modal perusahaan burger saya akan menjadi lebih besar daripada Johnson Anda. Perusahaan telah berlipat ganda, dan saya akan membawa perusahaan Anda ke dalam tas saya pada saat itu. Haha, tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, itu akan hancur. Wajah tua Johnson memerah, dan dia tahu bahwa Jackson benar. Jika tidak, kedua belah pihak tidak perlu bekerja keras untuk bersaing memperebutkan kualifikasi investasi kali ini. Investasi ini memang akan berdampak besar pada perusahaan Wall Street mereka. Untuk perusahaan setingkat mereka, jika modal satu perusahaan 2 kali lipat dari perusahaan lain, perusahaan dengan modal lebih kecil akan diakuisisi oleh perusahaan besar dalam waktu 5 tahun. Ini adalah aturan tak terucapkan dari pemain seperti mereka. Ini adalah kasus perusahaan investasi, dan perbandingannya adalah siapa yang memiliki lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, wajah Johnson menjadi semakin jelek. Mungkinkah harta hidupnya hilang begitu saja? Jackson tertawa dan berkata, jangan khawatir, Old John, kita adalah teman. Bahkan jika saya membeli perusahaan Anda, saya tidak akan membiarkan putra dan putri Anda mati kelaparan. Mereka bisa datang ke rumah saya menjadi pelayan. Hahaha. Kemudian, Jackson berteriak kepada pembawa acara, cepat dan umumkan bahwa saya pemenangnya. Beritahu semua orang bahwa investasi di industri teknologi tinggi Luzu adalah milik saya. Pembawa acara mengangguk, dia bertanya kepada Johnson, apakah Anda punya hal lain untuk mengatakan? Jika Anda setuju dengan hasilnya, maka saya akan mengumumkan hasilnya. Johnson menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dia benar-benar tidak mengatakan apa-apa, meskipun hati tidak mau, tetapi tidak ada cara lain. Jackson tertawa dan berkata, haha, apalagi yang bisa dia katakan? Ayo umumkan sekarang, akulah pemenangnya. Siapa bilang begitu? Baru saja pembawa acara hendak berbicara, tiba-tiba seseorang mendobrak pintu. Itu adalah seorang gadis cantik, mengenakan gaun ungu, kulit putih, bibir merah halus, dan rambut hitam panjang, mengungkapkan rasa muda yang indah di mana-mana. Begitu dia masuk, dia menarik perhatian banyak pria. Dan mata Ye Chong berbinar, tidak lain adalah Murong Yan yang datang. Ye Chong tidak tahu mengapa Murong Yan datang ke sini. Alice memegang lengan Ye Chong, dan menjadi akrab, dan tiba-tiba menyadari mata menatap Ye Chong di Murong Yan. Siapa dia? Alice bertanya. Siapa orang ini? Apakah kamu mengenalnya? Ye Chong mengangguk dan berkata, ini teman baikku. Alice mendengus, meskipun dia orang Amerika, tapi dia juga merasa tidak nyaman. Teman baik Ye Chong, mengapa semuanya cantik? Ada Gao Jianyun barusan, dan sekarang ada kecantikan besar dalam warna ungu. Saat ini, Murong Yan sudah masuk dan berkata, siapa bilang dia menang? Saya belum memilih, saya punya 5 miliar di sini. Siapa yang akan saya pilih? Oh ya, Tuan Johnson. Murong Yan sambil berbicara, dia mengeluarkan cek dan menamparkan cek di atas meja. Dengan cara ini, sisi Johnson adalah 87 miliar. Terus mengalahkan Jackson. Pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Murong Yan akan keluar di tengah jalan dan membalikkan keadaan. Tuan rumah tercengang, dan kemudian dia bertanya kepada Jackson, baiklah, Tuan Jackson, apakah Anda masih ingin menaikkan harganya? Jackson hampir membacanya dalam satu tarikan napas. 85 miliar telah mencapai batas Jackson, dan Jackson tidak dapat menaikkan harga. Napasnya pendek, dan jantungnya berdetak agak cepat. Ketika dia melihat Murong Yan, mata Ling Huye berbinar. Dia tidak menyangka ada banyak wanita cantik di samping Ye Chong. Hei, ketika aku membunuhmu, semua wanita di sekitarmu ini akan menjadi milikku. Kata Ling Huye dengan senyum dingin. Pada saat ini, Gao Jianyun pergi untuk berjabat tangan dengan Murong Yan, dan berkata, Yan, terima kasih banyak, jika Anda tidak datang tepat waktu, kami akan kalah kali ini. Murong Yan tersenyum, dia tertawa dan berkata, tidak apa-apa, aku di sini untuk berinvestasi,
sama saja untuk membantu Jackson dan Johnson. Karena Johnson adalah temanmu, tentu saja aku juga mendukungmu. Bahkan, Mu Rongyan dipanggil oleh Gao Jianyun. Setelah insiden Nan, Mu Rongyan dan Gao Jianyun juga menjadi teman baik. Kecelakaan itu sangat mengejutkan sehingga Johnson tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia dengan bersemangat berkata kepada Gao Jianyun dan Mu Rongyan, "Terima kasih, dua wanita cantik." Setelah itu, Johnson menatap Jack dengan bangga dan berkata, "Jack tua, ini Anda kalah. Haha, bagaimana? Saya akan membeli perusahaan Anda dalam 3 tahun. Tetapi jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda tidur di jalan. Anda, kamu dan putramu bisa datang ke rumahku sebagai pelayan." Johnson membalas kata-kata ini kepada Jackson, "Oh maaf, aku lupa, anakmu telah dihukum Tuhan karena banyak perbuatannya yang tidak benar, dan dia tidak bisa datang ke rumahku," kata-kata Johnson. Juga cukup menyakitkan, wajah marah Jackson menjadi pucat, dan dia menyalahkan Ye Chong untuk semua ini. Karena para wanita yang mendukung Johnson ini semuanya adalah teman Ye Chong. Selain itu, jika Ye Chong tidak menyelamatkan Johnson, dia pasti sudah memperoleh kualifikasi investasi di sini. "Sialan Ye Chong, Tuan Ling Hu, kamu harus membantuku membunuh Ye Chong," kata Jackson dengan marah. Tapi Ling Hu Ye sudah memiliki pikirannya sendiri saat ini. Matanya tertuju pada Mu Rongyan dan Gao Jianyun, dan dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Setelah itu, pertemuan investasi ini berakhir seperti ini, dan 87 miliar aset mengalir ke Luzhu, membawa peluang bisnis baru ke Luzhu. Diperkirakan secara konservatif bahwa ini akan melipat gandakan PDB Luzhu, dan industri teknologi tinggi ini dapat memulihkan biaya mereka dalam 5 tahun ke depan, dan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 300 miliar yuan dalam 10 tahun. Pada dasarnya, setiap orang yang berpartisipasi dalam investasi dapat berkata itu menguntungkan. Johnson mempercayakan semua masalah terkait bisnis kepada Gao Jianyun dan lainnya, dan berencana untuk bekerja sama secara mendalam dengan mereka. Malam itu, Johnson mengundang Ye Chong, Gao Jianyun dan yang lainnya untuk makan malam, bersama dengan Mu Rongyan. Faktanya, Mu Rongyan sangat senang saat melihat Ye Chong, tetapi dia tidak tahu mengapa ketika dia mendengar Alice memanggil suami satu demi satu, seperti Gao Jianyun, dia merasa sedikit tidak nyaman. "Sayang, gigitlah ini." Alice mengambil sepotong daging yang dikemas dalam panci dan menaruhnya di mangkuk Ye Chong. Ye Chong diam-diam melirik Gao Jianyun dan Mu Rongyan. Wajah kedua gadis itu tidak tampan. Ye Chong hanya bisa tersenyum kecut, dan seluruh makan malam berlalu dalam suasana canggung. Setelah itu, Ye Chong mengirim Gao Jianyun dan Mu Rongyan kembali ke rumah. Ye Chong mengemudikan mobil di depan, dan kedua wanita cantik itu duduk di belakang. Suasana di dalam mobil agak canggung, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chong berkata, "Nah, kalian berdua cantik, apakah kamu lelah? Kalau tidak, ayo pergi ke bar sebentar, temanku membuka bar di sini. Ya, kita sudah lama tidak bertemu." Chong tidak punya apa-apa untuk dicari. Kata-kata itu diucapkan. Gao Jianyun berkata, "Tidak perlu, aku harus pergi bekerja besok." "Benar. Cepat bawa aku kembali. Lalu kembali menemani istrimu. Kamu sudah punya istri. Kenapa kamu bermain dengan kami?" Mu Rongyan terlihat penuh dengan kecemburuan. Ye Chong tersenyum kecut dan berkata, "Sebenarnya tidak seperti itu. Bahasa Mandarin Alice ini tidak bagus. Dia pikir suami berarti kakak laki-laki, jadi dia terus memanggilku seperti itu." Meskipun ini benar, penjelasan Ye Chong masih sangat pucat. Bagaimana wanita cantik seperti Gao Jianyun dan Mu Rongyan bisa mempercayainya? Keduanya mendengus pada saat yang sama, dan berkata pada saat yang sama, tak tahu malu. Ye Chong tersenyum kecut, dan tidak punya pilihan selain mengirim mereka berdua kembali ke rumah Gao Jianyun. Setelah itu, Ye Chong kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Ye Chong mengirim Mu Rongyan ke bandara. Kulit Mu Rongyan meningkat pesat, dan suasana hatinya juga meningkat pesat. Faktanya, Ye Chong sangat senang melihat Mu Rongyan. Awalnya, jika waktu yang biasa diubah, dia akan membuat Mu Rongyan bermain selama 2 hari lagi. Namun, baru-baru ini dia dikejar oleh Ling Hu Ye, jadi dia tidak berani meninggalkan Mu Rongyan di Luzhu, karena takut membahayakan Mu Rongyan. Di sisi lain, Luo Ning merawat Wang Daxing di rumah sakit selama beberapa hari.
Tubuh Wang Daxing berangsur pulih, setidaknya nyawanya terselamatkan. Namun, kultivasinya tidak mungkin kembali ke kekuatan aslinya. Dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak zeki, karena jika zeki terlalu banyak, organ dalamnya akan meledak lagi. Dia hampir berubah menjadi lumpuh. Luoning lelah selama beberapa hari dan akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Ketika dia kembali ke hotel, semuanya masih sama seperti yang dia tinggalkan beberapa hari yang lalu. Luoning jatuh di tempat tidur dengan celepuk, lemas. Bahkan tidak repot-repot melepas pakaiannya, dia baru saja akan tidur ketika dia tiba-tiba merasakan kedinginan yang aneh. Luoning membuka matanya dengan ngeri, dan menemukan seorang pria duduk di samping tempat tidur. Wajah Luoning menjadi pucat dalam sekejap. Hampir berteriak, pria itu segera menutup mulut Luoning untuk mencegah Luoning berteriak. Pria itu berkacamata dan berpenampilan lembut, tetapi matanya berada di tengah. Tapi ada niat membunuh yang hanya bisa dilatih untuk membunuh orang seperti Rami. Pria itu tertawa dan berkata, "Nona Luo, sudah kubilang kita akan bertemu lagi." Ling Huye tersenyum sangat aneh hingga Luoning hampir mengencingi ketakutan. Seperti yang dikatakan Ling Huye, tangannya melayang di atas tubuh Luoning. Dia mencubit kaki putih besar Luoning, dengan senyum yang sangat menyeramkan di wajahnya. Tepat setelah mengirim Murong Yan ke pesawat, dia tiba-tiba menerima telepon dari Lin Tianqi. Apa yang terjadi? Nada bicara Lin Tianqi sangat cemas. Kakak Chong tidak baik, Tang Chun dibawa pergi. Apa? Tang Chun dibawa pergi? Ye Chong sangat terkejut hingga dia hampir menjatuhkan telepon ke tanah. Sial, wanita yang berani menangkapnya benar-benar tidak ingin hidup. Semakin Ye Chong memikirkannya, semakin marah dia. Tidak peduli siapa yang menyentuh Tang Chun, dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain. Siapa yang menangkapnya? Ye Chong bertanya. Lin Tianqi tidak tahu apa-apa tentang ini, dia hanya tahu bahwa beberapa pria bertopeng datang dan membawa Tang Chun pergi dengan tiba-tiba. Pihak lain tidak meninggalkan sepatah kata pun, hanya meninggalkan surat dengan beberapa kata, "Saya ingin menyelamatkan seseorang, pada siang hari ini, di selatan kota, Bliss Mountain Manor." Bliss Mountain Manor adalah sebuah manor besar di area villa selatan kota Luzhu, dan juga merupakan tempat suci untuk liburan dan pariwisata. Di dalam manor terdapat banyak villa yang menganggur. Pemandangan di sekitar manor sangat bagus, sehingga banyak orang kaya suka menyewa di sana untuk waktu yang singkat untuk menjalani kehidupan yang santai. Tanpa ragu, Ye Chong pergi ke Bliss Mountain Manor. Kota Luzhu, Bliss Manor, di salah satu villa terbesar di Manor, sekelompok orang berkumpul di aula villa. Pemimpinnya, yang duduk di sofa, adalah orang asing tua yang gemuk, Jackson. Jackson mengenakan jas saat ini, dengan cerutu di mulutnya, terus-menerus mengeluarkan cincin asap. Dan ada lebih dari 20 pria besar di sekitarnya, semuanya dia rekrut baru-baru ini dengan banyak uang. Saat ini, dua pria besar mengantar seorang gadis kecil yang cantik ke Jackson. Gadis ini tidak lain adalah Tang Chun. Tang Chun mengenakan kemeja kotak-kotak merah muda, celana jeans hitam di bawahnya, dan sepatu kets putih, dia terlihat sangat cantik. Namun, pakaiannya sedikit berantakan saat ini, dan rambut yang semula diikat menjadi sanggul juga rontok dalam pergumulan, rambutnya tersebar di kedua sisi, dan ada sehelai rambut menempel di dahinya. Meski sedikit berantakan, tampilannya lebih dewasa dan menawan. Saat Jackson melihat Tang Chun, matanya berbinar. Meskipun dia adalah pria berusia 70 tahun, dia masih ngiler ketika melihat Tang Chun. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka, Ye Chong sialan, ada kecantikan seperti itu di sisiku. Ternyata Jackson telah lama menyelidiki secara diam-diam, dan baru kemudian dia menemukan mengetahui hubungan antara Tang Chun dan Ye Chong. Dia menculik Tang Chun saat Ye Chong pergi hari ini. Tujuannya adalah untuk menarik Ye Chong, dan kemudian dia ingin membunuh Ye Chong di sini untuk membalaskan dendam putranya. Tentu saja, dia ingin balas dendam pada Ye Chong atas apa yang terjadi pada pertemuan investasi kemarin. Saat Jackson berbicara, dia mengeluarkan ponselnya. Dia memutar nomor Ling Huye, tetapi telepon berdering 2 kali sebelum ditutup. Jackson agak aneh, dan berpikir, apa yang Ling Huye lakukan lagi? Ternyata dia dan Ling Huye membuat rencana ini bersama. Di sisinya, dia meraih Tang Chun dan menunggu Ye Chong datang. Ling Huye,
yang telah disergap, mengambil tindakan dan membunuh Ye Chong. Namun, dia telah menangkap Tang Chun sesuai rencana, tetapi Ling Huye tidak muncul, yang membuat Jackson sedikit aneh. Apa yang dilakukan Ling Huye? Faktanya, Ling Huye punya ide sendiri. Dia bernegosiasi dengan Jackson untuk membiarkan Jackson menangkap Tang Chun dan kemudian menarik Ye Chong. Ini semua adalah konspirasi Ling Huye. Sebenarnya, orang yang ingin ditangkap Ling Huye adalah Luo Ning. Saat ini, Ling Huye sedang berada di Hotel Luo Ning. Ling Huye hanya menggunakan Jackson untuk menarik Ye Chong, sehingga dia bisa menyerang Luo Ning secara langsung. Dia juga punya rencananya sendiri, yang tidak diketahui Jackson. Setelah Jackson menangkap Tang Chun, melihat kecantikan Tang Chun, dia malah menjadi bernafsu. Sialan, akan lebih baik jika Ling Huye tidak datang. Jika bajingan itu datang, dengan sifat mesumnya, dia harus membiarkan dia menikmati keindahan ini. Hehe, kali ini, biarkan aku menikmatinya dulu. Hehe, gadis ini dia juga terlihat sangat cantik. Kata Jackson, memberi isyarat, dan dua pria besar membawa Tang Chun. Lengan Tang Chun dikendalikan oleh dua pria besar, dan dia diizinkan untuk memutar lengannya dengan kuat. Tetapi kedua pria besar itu terlalu kuat untuknya. Kedua tangannya sepertinya diikat oleh lingkaran besi, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang kamu lakukan, bajingan tua? Biarkan aku pergi. Kata Tang Chun. Jackson tersenyum, mengulurkan tangan tua yang berminyak, dan menyentuh wajah Tang Chun. Tangan ini berbau seperti cerutu. Tang Chun mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, tetapi dia tidak bisa bersembunyi dari Jackson sama sekali. Jackson menjambak selai rambut Tang Chun, mengendusnya dengan cermat, dan berkata, "Ya, baunya sangat enak." Tang Chun sangat marah sehingga dia berjuang dengan sia-sia. Lepaskan aku, Jackson mendengus, dan berkata, "Kamu masih berpura-pura tidak bersalah denganku." Saat dia berbicara, dia merobek kemeja merah muda Tang Chun, dan kemeja itu bahannya relatif tipis, dan celah besar ditarik keluar oleh Jackson, memperlihatkan kulit seputih salju Tang Chun. Orang-orang besar di sekitar melihat pemandangan musim semi ini, mata mereka tegak, dan mereka semua terkikik. Jackson juga menyeringai, wajahnya penuh kesengsaraan. Tang Chun tersipu malu, dan menatap Jack dengan kejam, "Kamu bajingan tua, Ye Chong tidak akan membiarkanmu pergi." Jackson mendengus dan berkata, "Aku masih menunggu dia datang. Hari ini aku di sini untuk membunuh kamu, dia." Tang Chun terkejut sesaat, dan baru kemudian dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sebuah konspirasi. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya pada dirinya sendiri. Saat ini, Jackson melambai kepada dua pria besar yang memegang Tang Chun. Kedua pria besar itu mengerti dan membiarkan Tang Chun pergi. Tang Chun baru saja dibebaskan, dan menoleh untuk melarikan diri, tetapi didorong kembali oleh pria besar itu. Orang-orang ini jelas menggoda Tang Chun. Tang Chun malu dan marah, menutupi tubuhnya dengan tangannya. Jackson tertawa dan berkata, "Kemarilah, biarkan aku bermain. Jangan anggap aku tua, tapi kemampuanku jauh lebih kuat dari Ye Chong itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Tang Chun mendengus. Kamu bajingan, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Yo, kamu cukup keras kepala. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menahannya? Jackson tertawa. Jackson kemudian mengeluarkan jarum dengan cairan keperakan di dalamnya. Dia berkata, "Apakah kamu tahu apa ini? Suntikan ini akan membuatmu merasa seperti peri. Sekarang kamu berkata tidak, setelah beberapa saat, kamu akan berkata jangan berhenti." Ketika Tang Chun mendengar ini, dia berkata mengetahui apa itu adalah. Dia menatap Jackson dengan jijik. "Jangan ke sini," Jackson terkekeh, dan melemparkan jarum ke pria besar di sebelahnya. Pria besar itu meraih salah satu lengan Tang Chun, lalu dia hendak menyuntikkan jarum. Tang Chun memutar lengannya untuk mencegah pria besar itu mengambil suntikan. Jarum itu telah mengeluarkan noda darah di lengannya yang halus. Tang Chun tidak peduli dengan rasa sakitnya. Pada saat ini, Jackes mendengus dingin, "Nah, gadis kecil, kamu sangat tangguh. Jika kamu berani melawan lagi, aku akan memberimu makan ikan." Mengatakan ini, Jackson mengambil sepotong daging sapi, itu terlihat seperti sepotong besar daging sapi seberat 5 atau 6 kati, lalu melemparkannya ke tangki ikan di sebelahnya.
Tangki ikan ini sangat besar, berukuran setengah dari ukuran dinding, dan terdapat puluhan ikan seukuran telapak tangan di dalamnya. Meski ikan ini tidak besar, namun semuanya memiliki gigi runcing dan tajam. Ini adalah sejenis piranha dari hutan hujan, terlihat sangat menakutkan dan memiliki gigi yang sangat tajam. Sepotong daging sapi baru saja dimasukkan, hanya untuk mendengar suara kaba-kaba, dan airnya tampak mendidih. Setelah beberapa detik, potongan daging itu menghilang dan dimakan oleh ikan-ikan itu. Tang Chun hanyalah seorang gadis kecil biasa. Dimanapun dia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, dia sangat ketakutan sehingga wajah kecilnya menjadi pucat dalam sekejap, dan dia bahkan lupa untuk menolak. Pria besar itu memanfaatkan momen ini untuk menusukkan jarum ke lengan Tang Chun, dan cairan itu langsung didorong ke lengan Tang Chun. Tang Chun hanya merasakan semburan cairan dingin, dan kemudian kepalanya sedikit pusing. Pada saat ini, cibiran Jackson datang lagi. Haha, bagaimana? Barang saya ini akan bekerja secara instan, bersambung.